Dan sekarang saya akan mencoba memaparkan pandangan kekristenan tentang toleransi. Tentu tidak terlepas nantinya dari kitab suci. Jadi kitab suci agama Kristen itu terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nanti ada kekristenan yang lebih condong mungkin ke Perjanjian Lama, ada kekristenan yang lebih condong ke Perjanjian Baru, ada juga kekristenan yang kedua-duanya, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, tentu kita akan membahas tentang toleransi ini dari dua pembagian tadi, Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Nah, tidak ada di dunia ini yang tidak berjumpa dengan unsur budaya, bahkan agama. Tidak ada. Semua wilayah pasti sudah mengalami perjumpaan. Sehingga keanekaragaman atau pluralitas agama itu sesuatu yang harus diterima, tidak bisa ditolak lagi karena semua telah berjumpa. Nah, penerimaan polaritas yang baik, yang positif, itulah yang kita sebut dengan pluralisme. Nah, menurut Perjanjian Lama, sikap untuk polaritas agama dan pluralisme ini bisa disimpulkan sikapnya adalah eksklusif dan superior. Nah, bangsa Israel yang di Perjanjian Lama mengaku sebagai bangsa pilihan yang mendapat hak istimewa, yang mendapat perhatian yang istimewa, pokoknya hal-hal yang istimewa akan mereka miliki. Sedangkan bangsa-bangsa lain dan agama-agama dari bangsa-bangsa lain itu sering dikritik oleh bangsa Israel maupun agama bangsa Israel. Nah, ini sikap di Perjanjian Lama yang pada umumnya, sikap yang eksklusif superior. Namun di pihak lain juga ada penerimaan. Misalnya bangsa lain dipergunakan oleh Tuhan untuk menghajar bangsa Israel misalnya, atau bangsa lain dipakai Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel, sehingga bisa dikatakan juga ada sikap kompromis, sikap toleran, sikap pluralis, bahkan submisif. Tapi yang pada umumnya sikapnya adalah eksklusif dan Bapak Pendeta, itu ya. Sikap utama orang Kristen dan Perjanjian Baru itu modelnya, teladannya dari Yesus Kristus. Nah, Yesus di sehari-harinya memberikan contoh penerimaan tentang keanekaragaman. Yesus berbicara dengan perempuan Samaria, Yesus juga mengangkat harkat martabat orang lain. Nah, sehingga bisa dikatakan di Perjanjian Baru keanekaragaman itu diterima. Namun pada akhirnya ada sikap partikular. Artinya bangsa-bangsa lain, agama lain diterima. Tapi keselamatan itu tetap hanya melalui Yesus, partikular. Sehingga bisa dikatakan di Perjanjian Baru ada sikap eksklusif partikular. Perjanjian Lama eksklusif superior, Perjanjian Baru eksklusif partikular. Nah, kemudian di perkembangan kekristenan berikut, digumuli, maka ada beberapa pandangan di wacana kekristenan yang kontemporer bahwa keragaman itu adalah given, pemberian, sehingga harus diterima. Kemudian penerimaannya yang perlu ada 3 sikap tentang penerimaan perbedaan ini. Di kalangan umat Kristen konservatif Injili memahami hanya ada satu agama yang benar, dan agama yang benar itu harus memenuhi kitab suci Kristen atau yang disebut Alkitab. Dan menurut Alkitab bahwa hanya Yesus yang menjadi juru selamat. Agama-agama lain tidak menyediakan keselamatan itu. Nah, ini pandangan dari kaum Kristen yang konservatif Injili.
Nah, ada model kedua dari kaum Protestan arus utama yang mengutamakan pandangan positif dan sikap dialogis terhadap agama-agama lain. Kaum ini mengakui adanya pernyataan umum, bukan hanya partikular dalam Yesus Kristus, tapi Allah ada dan ditampakkan di dalam alam semesta ini. Pernyataan umum Allah dapat bekerja dan berwujud di dalam budaya dan agama-agama lain. Ini Protestan harus utama. Karena itu agama-agama menganjurkan penganutnya mencari keselamatan dengan di penampakan-penampakan Allah di agama yang lain. Tetapi juga masih tetap nanti ada partikularnya, yaitu keselamatan hanya melalui Yesus Kristus. Tapi sudah menerima keanekaragaman agama-agama dan juga Allah dengan pernyataan umumnya ada dan tampak dan berkarya di budaya dan agama-agama lain. Nah, ini yang bisa secara singkat saya sampaikan. Ada dua sikap di Perjanjian Lama, yaitu sikap eksklusif superior. Di Perjanjian Baru lebih berkembang sikap eksklusif partikular dan juga menerima keberadaan agama lain. Nah, di perkembangan kekristenan kontemporer, itu tadi ada konservatif Injili yang masih memahami bahwa hanya ada satu agama yang benar, dan itu berdasarkan kitab suci orang Kristen atau Alkitab. Dan hanya satu jalan keselamatan, juru selamat, yaitu Yesus. Kemudian ada Protestan arus utama dengan juga nanti dengan Katoliknya, bahwa pernyataan Allah itu ada di semua agama. Pernyataan umumnya bukan hanya di kekristenan, bukan hanya partikular dalam Yesus Kristus, tapi sudah ada dan berada di budaya dan agama-agama lain. Ini yang bisa saya paparkan tentang pandangan kekristenan tentang toleransi. Nah, yang penting yang harus kita ingat bahwa hidup kita tidak bisa dihindari atau tidak bisa lagi kita keluar dari polaritas dan pluralisme ini. Karena di mana-mana sudah ada perjumpaan, pertemuan. Maka sangat penting kata toleransi ini. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Nanti kita bisa perdalam di diskusi. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Moderasi beragama ada batas atau tidak? Itu pertanyaannya ya. Nah, kalau kita berbicara tentang moderasi beragama ini kan istilah yang sekarang lagi banyak dibicarakan. Nah, ada batasnya enggak? Saya kira di hal-hal tertentu nanti ada pembatasannya, ya. Di hal-hal yang sangat spesifik ada, tapi seperti yang dibilang Ibu Pendeta Rida, itu akan terus berjalan, bergerak, akan terus bergerak terus, sehingga seperti tidak ada batas. Ya, nah ini yang bisa saya beri jawaban. Terima kasih. Terima kasih. Apakah yang dimaksud dengan beragama yang berlebihan ya? Ya, sesuatu yang berlebihan, misalnya minum alkohol berlebihan, pasti kan mabuk. Ya, sesuatu yang berlebihan kan yang over itu tidak baik. Nah, beragama yang berlebihan itu juga tidak baik. Ya, misalnya beragama yang berlebihan itu ya yang menganggap dirinya satu-satunya yang paling benar, ya, yang lain salah.
Itu yang bisa saya utarakan. Yang disebut berlebihan itu seperti itu. Hanya dirinya yang benar, yang lain salah. Nah, begitu. Sehingga nantinya ketika bertemu dengan yang lain, dia akan selalu antipati. Dia tidak pernah bisa berhubungan dengan yang lain. Karena dianggapnya sudah salah. Hanya dirinya yang benar. Demikian untuk Sinaga yang bertanya tadi. Terima kasih. Radikalisme di setiap agama pasti ada. Di kekristenan juga ada radikalisme. Seperti yang saya jelaskan tadi, ada eksklusif superior. Sudah eksklusif, superior lagi. Ya. Ada lagi eksklusif yang partikular. Ya. Tapi ada yang inklusif. Ya. Ada yang pluralis. Ya. Jadi setiap agama ada itu. Pasti ada yang radikalis, ya, ada. Namun sejarah mencatat radikalisme itu di kekristenan sedikit yang menjadi aksi. Dia lebih banyak menjadi paham. Ya. Jadi dia hanya lebih banyak di pemikiran, di dogma, ya, tidak di dalam aksi. Sehingga sangat sedikit kita lihat tindakan-tindakan radikalisme itu dalam bentuk kekerasan misalnya, teror misalnya, sangat sedikit. Karena sudah belajar dari sejarah, tidak ada gunanya. Nah, gereja juga, sejarah gereja itu berdarah-darah. Dan itu nanti ada hubungan ke pertanyaan berikut, apa bedanya AKBP dengan GKJW, ya, dan lain sebagainya nanti. Nah, tapi belajar dari sejarah, akhirnya sikap radikalisme itu hanya di pemahaman, hanya di internum, tidak di eksternum. Itu lebih banyak yang terlihat. Ya, jadi dia ada yang memahami tadi eksklusif superior, saya yang benar, yang lain salah. Sangat radikal dia mempertahankan itu. Tapi di pemahaman, di tindakan, di aksi agak sangat jarang terlihat, terimplementasi di aksi sangat jarang. Nah, tapi kesimpulannya tadi di setiap agama ada radikalisme. Kemudian gereja-gereja bukan hanya namanya berbeda, tapi juga ada perbedaan di teologinya, ada perbedaan di dogmanya, ada perbedaan di organisasinya, banyak hal yang membuat gereja-gereja ini berbeda, dan sampai sekarang saya tidak tahu berapa jumlah gereja-gereja yang berbeda ini di dunia. Sangat beragam, sangat banyak. Ya. Kalau pernah saya dengar, tapi ini juga perlu diklarifikasi, sampai katanya ada 40.000. 40.000. Ya. 40.000 denominasi gereja. Jadi sama seperti di Islam, aliran-aliran banyak, di kekristenan lebih banyak lagi, sangat banyak. Karena teologinya, karena dogmanya, karena organisasinya, karena penginjilnya, misionarisnya, banyak sekali yang membuat berbeda. Begitu yang bisa saya berikan penjelasan.